Saya anak tentara, kakek saya tentara, suami saya juga anak tentara, keluarga saya banyak tentara gitu. Menurut saya bukan karena tentara atau militernya gitu, tetapi bahwa membangun kedisiplinan anak itu ya dilakukan dari dia masih kecil, itu dibangun. Anak-anak ini misalnya SMA, lalu umurnya sekarang 16 tahun, dia udah kebentuk 16 tahun di rumahnya kayak gitu kok. Nah, di lingkungan dia hidup tuh udah kayak gitu. Lalu seolah-olah bim salah bim mau diubah dalam 6 bulan. Kok saya ragu ya? Saya tidak akan, gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya. Karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia. Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab. Karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani. Sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan, meskipun jalan itu darurat. Ketika ada bencana, bisa jadi ada orang yang sakit, bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis, tapi hanya seorang mantri biasa atau perawat. Maka perawat itu harus melakukan tindakan, walaupun dia tidak memiliki spesifikasi di bidang itu, karena minimal tindakannya memberikan rasa lega dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah atau rasa sakit atau musibah. Tapi kalau membiarkannya, kita berdosa, tidak melakukan sesuatu ketika ada peristiwa yang mestinya kita berbuat. Dan selanjutnya, kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani. Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Masih banyak. Mohon KPAI agar ditangani mereka, agar tugas-tugas saya menjadi ringan. Dan selanjutnya ada yang lebih berat lagi, perlu KPAI memahami. Hampir setiap hari saya mendapat laporan dan saya bekerja sama dengan para Kapolres dan Kapolres dari seluruh provinsi Jawa Barat didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jabar untuk melakukan tindakan penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak kita yang di bawah umur. Yang itu saya tidak pernah bercerita dan tidak pernah speak up karena saya harus melindungi mereka. Banyak yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ayah tirinya, oleh pamannya, bahkan oleh kakeknya. Anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun. Ada juga yang dilakukan oleh oknum-oknum guru ngajinya. Dan itu hampir merata di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi. Untuk itu, saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan perlindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita. Mari kita bergandengan, bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia. Anak Indonesia bukan hanya anak yang tinggal di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua. Terima kasih ya pada semuanya. Salam, semoga kita sehat dan bahagia selalu. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sampai PLT-nya sakit karena mungkin tekanannya terlalu banyak menghadapi anak-anak sekolah yang masuk barak militer, dan hari ini sudah diapresiasi oleh banyak orang. Kemenkopolhukam menyatakan ini harus menjadi best practice. Kemenham menyatakan, Kementeri HAM sudah menyatakan ini harus menjadi percontohan. PPA tadi nelfon, dan hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Masa kita tak rela dibully, tak rela dibenci, tak rela diintimidasi untuk menyelamatkan sebuah generasi?
Nah, saya sampaikan kenakalan anak di Jawa Barat, Pak Menteri, sudah sampai pada tingkat akut. Mereka rata-rata tidur jam 4 karena tiap malam mereka main Mobile Legends. Mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka makan excimer, minum ciu, dan mereka ketika membunuh diperiksa polisi mengatakan, saya bangga sudah menjadi seorang pembunuh. Sudah sangat akut dan berat, dan ini perlu spirit yang gagah bagi kita untuk melawan itu semua dan menghadapi. Saya akan keliling, nanti saya akan ketemu beberapa menteri, mau dibiarkan, mau ada tindakan. Karena saya hanya bisa melatih mereka, tapi saya nggak bisa menghentikan HP yang ada di tangan mereka. Dan hari ini sudah ada, saya menjadi aneh hari ini, anak-anak, ibu-ibu banyak menggunakan omongan saya dipakai untuk nakutin anaknya. Nanti kalau kamu tidak mandi, nanti oleh Pak Dedi, oleh Pak Gubernur dibawa ke barak militer. Nanti kamu kalau tidak sekolah dibawa ke barak militer. Terus ternyata itu katanya sangat efektif, sehingga saya harus selalu bikin vlog, hei anak-anak segala macam. Nanti mungkin nanti pada suaminya, nanti kalau kamu terus cari istri baru, nanti dibawa ke barak militer. Nah kemudian saya tadi sudah menyampaikan kita akan kerjasama dengan ITB untuk merumuskan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih pada Samsat, para pegawai Samsat yang bekerja dalam setiap hari mengumpulkan uang melalui pembayaran, dan saya termasuk gubernur yang nekat. Jam 5 subuh saya telepon Sekda, buatkan surat pembebasan pajak bagi yang nunggak berapa puluh tahun ke belakang, jam 9 harus diberlakukan. Sekdanya nggak sanggup waktu itu. Besok Pak, nggak bisa hari ini. Saya bilang harus hari ini, dan banyak orang yang ragu pada waktu itu, dan sekarang terjadi terbalik kan. Ada antrian orang bayar pajak sambil senyum, sambil bahagia, sambil video. Pak Dedi, saya bayar pajak, Pak Dedi. Gitu loh. Pak Dedi bayar pajak, dan kemudian saya baru melihat sepanjang sejarah orang bayar pajak dalam keadaan riang gembira. Nah, tetapi di balik itu, BKAD-nya, Bapedanya harus segera membuat anggaran-anggaran untuk jalan. Ini dosa kita kalau duit bayar pajak kendaraan motor digunakan untuk kegiatan perjalanan ke Singapura. Nggak bisa. Itu dosa gede. Sehingga itu harus jadi jalan. Maka bulan Juli, Agustus kita ingin melihat seluruh jalan di Jawa Barat tertata, rapi, bersih, indah, ada garis pengamanannya, ada CCTV-nya, ada PJU-nya, ada gapura-gapuranya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar, kita mendapat layanan jalan yang baik, dan nanti tahun depan mereka akan bayar pajak dengan serentak. Ini penting. Jadi tepuk ya, kepala Samsat juga jangan bilang saya capek sampai malam jam 9, ya sudah kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempat-selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada maafkan ya. Kalau yang dulu-dulu katanya ada setor pada A, pada B, 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintah ini baik. Nah, gitu. Tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur, karena gubernurnya duda, tidak perlu biaya rumah tangga. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada jajaran Bina Marga. Saya nitip pada PU, Kepala UPTD, ya. Saya titip jalan di Jawa Barat harus bersih, Pak. Jaringan aliran sungainya harus bersih. Kenapa? Kita harus mengikuti garis takdirnya Allah, Pak. Allah menurunkan hujan, itu jatuhnya harus ke tanah, dan kemudian harus dialirkan ke sungai, dari sungai harus ke laut, Pak. Tidak boleh dia muter di jalan. Jadi solehnya Kepala UPTD Bina Marga itu bukan hanya salatnya. Solehnya bukan hanya pergi umrohnya. Solehnya ketika jalan raya ketika hujan tidak ada kubangan. Jalan raya ketika hujan tidak banjir. Jalan raya ketika hujan drainase. Jalan raya saya ingin suatu saat melihat Kepala UPTD hujan-hujanan ngontrol jaringan drainase jalan, tidak ada sampah, dipastikan tidak ada jalan. Anda umroh tiap waktu, tiap malam tahajud, ada jalan bolong, orang lewat, jatuh dari situ, meninggal karena jalan berlubang itu.
kemudian meninggalkan anak yatim yang besok tidak terbiayai, Anda berdosa. Di luar negeri Anda bisa digugat di class action dan minta ganti rugi. Saya tidak boleh di Jawa Barat begitu. Ada jalan bolong, Anda bertindak. Kalau tidak ada duitnya, tidak akan bilang sama saya. Pasti saya perbaiki waktu itu juga. Ini penting, Pak. Ini berjihad kita ini. Nah, ini penting. Nah, kemudian yang berikutnya kan berikutnya dinas kesehatan harus mulai diarahkan bagaimana rakyat tidak usah berobat ke rumah sakit. Bagaimana rakyat tidak pergi ke puskesmas, bagaimana rakyat tidak dirawat, bagaimana bangun pola hidup masyarakat yang sehat dari sejak sekarang. Saya tanpa melebihi apapun ya, semuanya karunia Allah. Saya sudah 20 tahun tidak minum obat, tidak pernah ke dokter, dan selalu sehat. Sampai ditanya, stimulusnya apa? Suplemennya ada? Nggak ada. Saya makan seperti gimana biasa orang, bahkan makan saya dikurangi dibanding orang lain. Stimulusnya cuma satu, saya merdeka. Dan ya kalau ditanya, ya apa sih bahagia saya? Ya inilah bahagia saya. Saya selalu begini, tiap hari nyapu, keliling, ya, tiap hari saya galak kalau pagi-pagi. Kapan Deddy Mulyadi sombong? Jam 5 pagi sampai jam 8. Itu sombong. Sombongnya bagaimana? Tidak boleh diganggu. Jalan kaki, olahraga sendiri, naik sepeda sendiri, tidak boleh diganggu. Tadi pagi ada yang dimarahin sama saya. Kenapa? Saya tidak boleh. Ini waktu saya. Di luar itu saya sudah milik semua. Milik diri saya sendiri adalah jam 5 sampai jam 8 pagi. Itu milik saya sendiri. Tidak ada milik orang lain. Kenapa? Bagi saya boleh menyayangi orang lain, saya boleh menyayangi Radio Barat, tapi saya tidak mungkin bisa menyayangi Radio Barat apabila badan saya sakit. Maka saya harus menyayangi diri saya sendiri. Saya harus memanjakan mata saya, memanjakan telinga saya, memanjakan hidung saya, memanjakan keheningan saya. Jadi hiburan saya cuma satu, hening sudah hiburan saya. Itu hening, jadi keheningan bagi saya adalah hiburan yang utama. Jadi makanya tempat ini ditata dengan baik. Daripada saya pergi ke Bali bayar, pergi ke puncak bayar, lebih baik di sini saja. Sini bisa ada ikan, tinggal ngambil, ke depan tinggal jalan, dan saya bisa mendidik anak saya dengan pola lain. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan hari pertemuan yang berbahagia, bermanfaat, dan ke depan kita memiliki spirit yang sama, bahwa Jawa Barat, tanah gemah ripah repeh rapi, mudah-mudahan bisa terwujud dengan gagasan dan pikiran yang dimulai dengan langkah-langkah yang penuh dengan keyakinan. Tidak ada yang bisa mengalahkan sebuah keyakinan. Ilmu banyak, ragu tidak akan berhasil. Harta banyak, ragu tidak akan berhasil. Pasukan banyak, ragu tidak akan berhasil. Tapi sendiri punya keyakinan bisa mengalahkan ribuan pasukan. Itu saya yakin. Apalagi saya didukung oleh para kepala OPD yang lulusan ITB, lulusan IPDN, rata-rata doktor, Unpad. Saya sama lulusan STH Purnawarman Purwakarta yang sekolahnya juga sudah bubar sekarang. Jadi masa gubernurnya lulusan STH yang ITB tidak lebih hebat dari saya. Nah, gitu. Jadi ya, tapi rata-rata ya kepala dinas semuanya walaupun lulusan apapun penyakitnya hiji borangan gitu. Karena ilmu tinggi juga kalau penakut susah, Pak. Punya senjata juga kalau penakut, senjata yang paling modern kalau penakut elek batu. Nah, itu apalagi sekarang saya punya sekdanya Wanian. Sekdanya Wanian. Kenapa sekdanya Wanian? Karena dia saya tahu ingin memperlihatkan diri bahwa dia seorang pemberani ketika di luar rumah. Karena saya tahu kalau di dalam rumah dia adalah seorang yang takluk. Di luar dia maung, di dalam dia meong. Dan ada kabar gembira yang harus ditindaklanjuti buat teman-teman yang BIJB. Nanti Pak Menteri memiliki orientasi bahwa Bandara Kertajati bisa menjadi bandara yang diperuntukkan untuk kegiatan umroh. Kemudian saya tadi ngomong, ya sudahlah, karena memang bisa menggunakan Islamic Center Indramayu itu bagus. Tetapi kalau memang diperlukan harus membuat kawasan di sekitar Kertajati, bangunan tanahnya masih ada, segala macamnya ada, ya sudah nggak apa-apa. Pemerintah provinsi hanya bangun 300 miliar untuk sebuah kawasan tambahan dan itu menghasilkan regulasi, saya nggak ada masalah. 300 miliar kecil bagi APBD Provinsi Jawa Barat. Ya, karena selama ini juga Pemda Provinsi Jawa Barat ngebagi-bagi duit kemana-mana banyak banget triliunan.
Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Allah muafiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.